Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Lukitasari, NPM 210250100082, selaku moderator. Bersama anggota kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penyakit tungro pada padi yang disebabkan oleh Rice tungro virus. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Sumiati Zulfa Abdillah, NPM 083, akan memaparkan tentang nilai ekonomis tanaman padi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, maka kebutuhan akan pangan juga meningkat. Tanaman pangan dikembangkan menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu komoditas tanaman pangan di Indonesia adalah padi, yang hasil produksinya masih menjadi bahan makanan pokok sampai sekarang. Tanaman padi dengan nama latin Oryza sativa L adalah tanaman pangan yang sangat penting di dunia, terutama di Indonesia. Hal itu karena Indonesia merupakan negara produksi beras terbesar ketiga setelah China dan India. Padi merupakan tanaman pangan yang penting bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai bahan pangan utama, kesinambungan produksi sangat dibutuhkan agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. Selain itu, peningkatan teknologi, perbaikan varietas, dan perbaikan teknik budidaya perlu dilakukan secara berkesinambungan agar produksi padi di Indonesia mengalami peningkatan. Padi sebagai penghasil beras memiliki arti penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia, karena beras merupakan bahan pangan utama. Produksi padi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi padi pada tahun 2018 sebesar 32,42 juta ton, dengan konsumsi beras mencapai 33,47 juta ton. Konsumsi beras yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi di Indonesia merupakan masalah pangan yang harus segera diselesaikan, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan produksi tanaman padi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Firnanda Putri, NPM 086. Di sini saya akan menjelaskan kerugian akibat serangan penyakit tungro. Penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi karena memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang tinggi. Serangan penyakit tungro dapat menyebabkan kerugian sedang hingga kerugian berat. Kerugian berat dapat menyebabkan kerugian hingga 100%. Menurut Widyarta pada tahun 2021, menyebutkan bahwa yang pertama, kerugian akibat serangan tungro mencapai 7,5 juta per tahun. Yang kedua, bahkan tidak jarang sampai terjadi puso jika tanaman terinfeksi pada fase vegetatif. Yang ketiga, kehilangan hasil tanaman pada infeksi stadia 2 minggu setelah tanam atau MST mencapai 90% dan infeksi pada 12 MST mencapai 30%. Yang keempat, rata-rata penurunan tinggi tanaman berkisar 22,61 sampai 34,55% pada tanaman terinfeksi jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak terinfeksi. Keberadaan virus tungro dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, biologi, praktik budidaya, ketersediaan sumber inokulum, virulensi, dan keragaman virus tungro, kemudian spesies dan kepadatan populasi vektor, varietas dan pola tanam, maupun gulma inang alternatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Vienda Yuktivasari, NPM 2102501089 akan menjelaskan mengenai bioekologi virus tungro. Penyakit tungro disebabkan oleh infeksi ganda dari dua virus Rice tungro virus RTV yang berbeda, yaitu Rice tungro bacilliform virus RTBV yang mempunyai genom DNA dan Rice tungro spherical virus RTSV yang mempunyai genom RNA.
Kedua RTV tersebut hanya dapat ditularkan oleh warang hijau secara semi-persisten. RTBV termasuk ke dalam genus Badnavirus dan famili Caulimudviridae. RTBV memiliki partikel yang berbentuk batang dan tidak beramplop. Partikel virus ini berukuran panjang 100 hingga 300 nanometer dengan lebar 30 hingga 35 nanometer. RTBV memiliki genom DNA utas ganda sirkular panjang 8 kb dengan 2 bagian terputus. Pada penyakit tungro padi, RTBV berperan besar dalam kemunculan gejala seperti yellowing dan reddening daun, serta pengkerdilan, sedangkan RTSV berperan dalam penularan kedua macam virus melalui warang hijau. Apabila tanaman hanya terinfeksi RTBV, gejala yang ditimbulkan lebih ringan, sedangkan apabila hanya terinfeksi RTSV, tanaman tidak menunjukkan gejala penyakit. RTBV tidak memiliki kekerabatan serologis dengan RTSV dan keduanya dapat menginfeksi satu sel tanaman secara bersama-sama tanpa mengakibatkan proteksi silang antara kedua virus ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Diani Risa Ramayanti, NPM 210-250-10093. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga penyakit tanaman. Ada 3 komponen penting terjadinya penyakit pada tanaman, yaitu tanaman inang, patogen, dan lingkungan yang mendukung. Dalam hal ini, virus tungro dan warang hijau berperan sebagai patogen, sedangkan tanaman padi berperan sebagai tanaman yang rentan. Yang pertama ada patogen virulen, yaitu virus tungro dan warang hijau. Virus tungro hanya dapat ditularkan oleh warang hijau sebagai vektor, tidak terjadi multiplikasi dalam tubuh warang, dan tidak terbawa pada keturunannya. Penularan virus tungro dapat terjadi apabila vektor memperoleh virus setelah menghisap tanaman yang terinfeksi virus, kemudian berpindah dan menghisap tanaman sehat tanpa melalui periode laten dalam tubuh vektor. Kemudian yang kedua ada tanaman yang rentan, yakni tanaman inang gulma dan tanaman padi. Sumber inokulum merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya penyakit tungro. Virus tungro mampu bertahan pada tanaman inang turiang, gulma, dan beberapa jenis padi liar. Tumbuhan inang tersebut dapat berperan sebagai sumber infeksi penyakit tungro dan vektornya terhadap pertanaman padi di sekitarnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit tungro padi ini adalah yang pertama curah hujan. Pada musim penghujan, kepadatan warang hijau semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi curah hujan dan populasi warang hijau dengan tersedianya sumber inokulum virus tungro, maka akan diikuti semakin tinggi luas serangan virus tungro pada tanaman padi. Yang kedua ada pola tanam. Semakin luas pola tanam dalam 1 tahun, maka semakin luas serangan virus tungro. Serangan virus tungro lebih rendah jika pola tanam dalam 1 tahun, yaitu padi, dan palawija. Karena periode tanaman palawija dimaksudkan untuk memutus daur hidup serangga vektor dan meniadakan sumber inokulum. Yang terakhir ada musuh alami. Salah satu contoh musuh alami warang hijau adalah laba-laba. Semakin tinggi populasi laba-laba, maka akan semakin rendah populasi serangga vektor warang hijau. Sehingga luas serangan virus tungro pada tanaman padi juga semakin berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Frian Kisna Gumilang, NPM 094. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan tanda serangan pada penyakit tungro padi. Gejala utama yang terlihat adalah terlihat perubahan warna daun, terutama pada daun muda berwarna kuning warnanya, dimulai dari ujung daun. Awalnya daun tanaman warna hijau menjadi kuning sampai kuning jingga yang disertai dengan bercak-bercak warna coklat pada daun. Daun muda agak menggulung, jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil dan pertumbuhan terhambat. Dan malai menjadi pendek, gabah tidak terisi sempurna atau kebanyakan hampa dan terdapat bercak-bercak yang menutupi malai. Biasanya gejala yang mulai tampak pada 6-15 hari setelah terinfeksi, yaitu tanaman muda lebih rentan terinfeksi dibandingkan tanaman tua. Jika tanaman sampai berumur 2 bulan terhindar dari infeksi, penyakit tungro kurang berpengaruh terhadap kerusakan dan kehilangan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Melinda Trisha Yulianto, NPM 095. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian tungro pada tanaman padi. Pengendalian penyakit tungro dilakukan dengan mengintegrasikan komponen-komponen pengendalian dalam satu sistem yang dikenal dengan konsep pengendalian penyakit secara terpadu. Berikut susunan langkah-langkah pengendalian dalam mengatasi penyebaran virus tungro pada tanaman padi. Yang pertama, tanam serempak. Tanam serempak dapat memperpendek waktu keberadaan sumber inokulum atau waktu berkembangbiakan. Tanam serempak mengurangi sumber tanaman sakit dan membatasi waktu berkembangbiak vektor penular patogen. Yang kedua, yaitu waktu tanam tepat. Tanam pada saat yang tepat dapat dimaksudkan untuk membuat tanaman terhindar dari serangan pada saat tanaman peka. Tanaman padi diketahui peka terhadap infeksi virus tungro saat tanaman berumur kurang dari 1 bulan setelah tanam. Dengan mengamati pola fluktuasi populasi wereng hijau sebagai vektor dan intensitas serangan tungro sepanjang tahun akan diketahui saat-saat ancaman paling serius oleh penyakit tungro. Waktu tanam diatur sehingga pada saat ancaman tungro serius, tanaman sudah berumur lebih dari 1 bulan setelah tanam. Yang ketiga yaitu varietas tahan. Varietas tahan penyakit tungro diklasifikasikan tahan terhadap wereng hijau sebagai penular atau vektor patogen tersebut dan tahan terhadap virus yang merupakan patogen penyebab penyakit tungro. Yang keempat, pergiliran varietas. Untuk memperpanjang masa ketahanan varietas, dianjurkan untuk melakukan pergiliran varietas guna mengurangi tekanan seleksi. Varietas tahan wereng hijau dikelompokkan berdasarkan daya tahan. Biasanya pergiliran varietas dilakukan antara musim tanam. Yang kelima yaitu sanitasi. Cara ini dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa tanaman setelah panen yang dapat menjadi tempat berlindung wereng hijau, sehingga akan mengurangi laju peningkatan populasi hama dan penyebaran virus penyakit tungro. Yang keenam yaitu tabur benih langsung. Pada cara tanam padi tabur benih langsung, lahan dibersihkan dan diratakan terlebih dahulu sebelum benih ditabur. Dengan demikian, inokulum tungro khususnya telah berkurang pada awal pertumbuhan tanaman. Yang ketujuh, tanam jajar legowo. Tanam jajar legowo menyebabkan kondisi iklim mikro di bawah kanopi tanaman kurang mendukung perkembangan patogen. Pada tanaman padi dengan sebaran tuang legowo, wereng hijau kurang aktif berpindah antar rumpun sehingga penyebaran tungro terbatas. Yang kedelapan yaitu penggunaan musuh alami. Mematikan hama vektor dengan cara alami, misalnya menggunakan laba-laba sebagai predator alami wereng sehingga menekan keberadaan hama vektor tungro. Yang terakhir yaitu penggunaan pestisida. Penyemprotan pestisida dapat menekan populasi wereng hijau yang berarti akan mengurangi kecepatan penyebaran virus. Pestisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan wereng hijau yaitu jenis organik maupun anorganik. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman padi merupakan komoditas bahan pangan utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam pemenuhan produksi padi terjadi hambatan dan kerugian yang besar akibat dari adanya serangan virus tungro. Tanaman padi yang terserang oleh virus tungro mengalami gejala seperti yellowing, reddening daun, dan pengkerdilan. Wereng hijau berperan sebagai vektor dalam penularan virus. Pengendalian dalam mengatasi penyebaran virus tungro yaitu tanam serempak, waktu tanam tepat, varietas tahan, pergiliran varietas, sanitasi, tabur benih langsung, tanam jajar legowo, pengeringan sawah, penggunaan musuh alami, dan penggunaan pestisida. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.